Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi. Baik, eh, terima kasih atas kesempatannya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk sedikit mengenal aplikasi program Toko. Aplikasi program Toko ini merupakan aplikasi program edisi profesional, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk usaha jenis usaha pertokoan, antara lain barang campuran yang biasanya kita kenal di Alfamidi, Alfamart, eh, toko pakaian, toko kosmetik, toko elektronik, dan distro. Baik, sedikit saya berikan gambaran mengenai aplikasi toko ini. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu utama, yaitu master data, master pembelian, penjualan, konsinyasi, persediaan, akuntansi, proses data, laporan, dan pengaturan. Baik, saya coba jelaskan mengenai master data. Master data adalah master-master yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan-penjualan. Di dalamnya terdapat daftar item. Daftar item ini di dalam master data ini terdapat itu daftar item, daftar supplier. Daftar supplier itu daftar tempat pengambilan barangnya kita. Daftar pelanggan ini yaitu daftar pelanggan untuk umum dan untuk pelanggan-pelanggan kita yang tetap. Nanti bisa ditambah daftar sales, daftar karyawan kita yang di bagian salesnya, grup pelanggan. Grup pelanggan ada general, ada silver, ada gold, ada bronze, di mana pelanggan-pelanggan ini dapat diatur potongan-potongan diskonnya atau level-level harganya. Satuan bisa berbentuk pieces, berbentuk sudos, bisa berbentuk pack, bisa berbentuk lembar, bisa berbentuk lembar, jenisnya bisa makanan, bisa minuman, bisa baju, dan lain-lain. Bank itu berhubungan dengan transaksi pelanggan nantinya, apakah dia pembayaran melalui kartu debit atau kartu kredit. Gudang, tempat ada beberapa di sini, ada dua, baik di toko utama tempat bertransaksi dengan pelanggan, ada gudang kita. Jadi nanti kelihatan juga ada stok barang juga, ada stok barang di toko. Oke, master data sudah. Di pembelian, di sini di modul pembelian ada daftar pembelian, ada histori pembelian, daftar pembayaran, ada status BG, ada retur. Lalu penjualan, terdapat pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini dimana kita jika konsumen ingin membeli dan dia memesan lebih dahulu, bisa kita masukkan di daftar pesanan pelanggan kita. Daftar pembelian, di sini akan nampak nantinya jika sudah transaksi daftar pembelian yang telah terjadi dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan setahun. Penjualan kasir, itu penjualan kasir. Di sini daftar penjualan kasir sama halnya dengan daftar penjualan, cuma bedanya kalau daftar penjualan yang ini itu dia penjualan melalui back office, sedangkan ini penjualan melalui kasir. Penampakannya seperti ini. Oke, baik. Histori harga jual, di sini histori harga jualnya kelihatan sejarah histori penjualan kita dari tanggal seberapa sampai tanggal berapa, itu kelihatan semua. Pelanggannya siapa, itu bisa kita lihat, bisa memilihnya. Status BG apabila ada penjualan menggunakan
BG atau cek tunai. Apakah dia nantinya sudah lunas atau belum. Baik, di konsinyasi, di aplikasi ini terdapat modul konsinyasi di mana ada daftar penerimaan barang konsinyasi masuk, retur konsinyasi jika ada yang rusak, daftar konsinyasi, daftar barang-barang yang terkonsinyasi, apakah yang sudah dibayar atau belum ke yang punya barang. Daftar pembayaran. Ini daftar pembayaran apabila kita sudah melakukan pembayaran kepada si mitra kita yang memasukkan barang ke toko kita. Oke, masuk ke persediaan. Persediaan di sini ada daftar masuk. Daftar masuk ini biasanya digunakan jika ada perubahan data. Daftar keluar juga begitu. Ada barang yang keluar, stock of name. Ini kalau kita melakukan stock of name nantinya, berapa fisik barang keluar lewat buku maksudnya pencatatan stok barang di komputer, sedangkan fisiknya kita cocokkan. Nanti ada jika terdapat selisih, akan kelihatan selisihnya berapa. Transfer item ini gunanya untuk melakukan transfer antara stok yang ada di gudang dengan untuk masuk ke stok ke toko. Jikalau memang dibutuhkan di toko dibutuhkan penambahan stok barang. Akuntansi, modul akuntansi terdapat daftar perkiraan. Ini daftar perkiraan bisa Anda edit, bisa Anda rubah sesuai dengan akuntansi yang terdapat di toko Anda. Kas keluar, jika kas masuk, jika ada penambahan modal dari pihak ketiga, baik itu bank atau modal sendiri. Sedangkan kas keluar itu untuk penambahan untuk biaya-biaya yang terjadi dalam satu hari, satu bulan, dan setahun. Kas transfer, jika melakukan transfer antara toko satu ke toko satunya kita, jika kita punya lebih daripada satu toko. Daftar jurnal. Daftar jurnal adalah semua transaksi yang terjadi dari pembelian, penjualan, konsinyasi, itu akan muncul di sini. Daftar akan menjurnal secara otomatis dan akan kita lihat di sini. Jurnal proses data, ini proses data ya hampir dikatakan sama dengan kalau di refresh atau dilakukan perbaikan data. Proses data dan proses tahunan ada dua. Laporan itu terdiri laporan keuangan, ada neraca, ada laba rugi, ada laba rugi setahun, ini laba rugi sebulan, buku besar akun kita, perkiraan kita, kasnya berapa, persediaannya berapa, nilainya, neraca saldo juga ada, neraca lajur juga ada. Daftar jurnal seperti tadi yang saya katakan, ada daftar jurnal, analisa jurnal tidak seimbang, ada laba jualnya, analisa laba jual detail. Laporan kas masuk, kas keluar, kas transfer, daftar perkiraan, itu bisa hampir kelihatan semua nama perkiraan kita, bisa diperhatikan seperti ini. Ini dia daftar perkiraan. Ada laporan piutang, sekarang ada laporan piutang beredar, laporan piutang bersalah per wilayah, buku pembantu piutang, mutasi piutang. Anda bisa dapat semuanya. Laporan hutang beredar, nomor hutang, buku bantu hutang, mutasi hutang, hutang per transaksi, laporan pembayaran hutang. Laporan penjualan pun juga demikian. Ada laporan pesanan penjualan, laporan penjualan, retur penjualan, bahkan sampai ke laporan grafik penjualan item terbaik, laporan grafik penjualan harian,
laporan grafik penjualan bulanan, laporan grafik kedatangan pelanggan. Laporan konsinyasi ya laporan yang barang-barang dari mitra kita, laporan returnya. Daftar pembelian, laporan pesanan pembelian, laporan pembelian, laporan retur pembelian. Laporan master ini bisa kelihatan semua. Ada daftar item, ada multi harga, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar sales. Sedangkan di modul pengaturan itu ada beberapa jenisnya. Ada model pengaturan untuk daftar usernya, berapa user yang kita gunakan. Nanti sesuai dengan levelnya masing-masing, pengaturan levelnya. Sedangkan kelompok usernya itu pengaturan hak akses karyawan kita. Oke, pengaturan umum. Ini pengaturan umum mengenai tanggal jatuh tempo, pengecekannya, stok pada penjualan, semuanya dapat kita gunakan. Oke, ada backup data. Restore database, kosongkan data dan lain-lain. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai program toko edisi profesional.